Pusaka ini benar-benar istimewa dengan segala kelebihan dan guayanya. Saking saya kesemsem dengan pusaka ini karena memang ia memiliki greget yang spesifik dan geleger keindahan yang selalu bikin tutut hati. Untuk itu sebagai tanda kehormatan, tanda kebanggaan, sekaligus kesayangan, kami memberikan gelar merdeka non-institusional yang artinya bukan gelar resmi dari keraton untuk pusaka ini, yakni Kanjeng Kyai Sambang Sasmita. Seperti apa prejengannya? Mari kita babarkan dengan lengkap. Busananya Gayaman Surakarta dengan bahan kayu jati lawasan yang seratnya itu begitu indah dan sangat khas. Ditambah motif pusar bumi di bagian depan menambah kesan anggun pada warangka ini. Dipadukan dengan pendok belewah tatah berbahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan prejengan busana pusaka ini begitu sederhana, namun membawa kesan merbawani dan sangat tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Parung Sari, Pamor Ngulit Semongko, Tangguh Madura era Mataram Amangkurat. Dan pusaka ini kami ujupkan dengan mahar Rp13.450.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Melihat gebiar pusaka ini benar-benar tutut hati. Pamor akodiat yang bior terang menyala, sangat tegas yang merata di hampir seluruh bilahnya. Hal ini merupakan salah satu pertanda status kemapanan sang pemilik di masa lalu. Dalam usianya yang berabad-abad, sang pusaka masih sungguh menahan gempuran dari sang waktu. Jika dipirsani tarian Luk semakin merapat ke ujung, itu perlu kepekaan hati sendiri dalam menikmatinya. Diimbangi dengan wadidang yang begitu luas, kembang kacangnya berjenggot, gelung yang sangat wangun, sogokan depan belakang yang masih sangat utuh, bentuk gonjo nyapit rontal dengan buntut nungkak menambah kekhasan era Mataram. Pusaka Kanjeng Kyai Sambang Sasmita ini berdapur Parung Sari. Parung itu berarti lembah dan sari diartikan bunga. Ada sebuah idiom yang menyatakan, walaupun bunga hidup di lembah yang begitu terjal dan tak ada orang yang menghampirinya, bukan berarti ia menjadi tak harum dan tak indah. Demikian juga orang budiman akan senantiasa menegakkan kebajikan dan kebenaran. Biarpun dalam kondisi sulit, ia tak akan kehilangan jati dirinya. Tak peduli dia tumbuh di mana saja, bahkan jauh dari jangkauan orang lain. Dia tetap tumbuh dengan karakter wanginya yang begitu semerbak. Tak peduli ada yang menilai ataupun tidak, ia tetap menunjukkan keindahan dan keanggunannya. Bunga pada dasarnya memang tak dapat berbicara, tapi dia menyampaikan kebenaran tanpa kata dengan tindakan yang paling nyata. Inilah pribadi sejati yang indah yang mengikuti apa kata hati nurani. Mataram itu menganggap Madura bukan sebagai daerah jajahan, melainkan sebagai daerah penting dari kerajaan Mataram itu sendiri. Sehingga banyak pertukaran budaya, politik, dan lain sebagainya, sehingga membuat hubungan Madura dengan Mataram begitu sangat dekat. Namun ada salah satu tokoh Madura yang begitu besar namanya melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Mataram dan VOC pada tahun 1649 hingga 1680, yakni Pangeran Trunojoyo. Kerajaan Mataram yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Amangkurat I.
Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1646 hingga 1677, tahta kerajaan Mataram berpindah kepada Mangkurat I. Pada masa pemerintahan inilah, kerajaan Mataram mengalami perubahan yang memprihatinkan. Salah satu penyebab utamanya adalah terletak pada diri sang sultan itu sendiri, yaitu sifatnya yang buruk dan kebijakan politiknya yang begitu kejam, sehingga tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kekejaman Mangkurat I dapat dilihat dalam berbagai kebijakan politik dan tindakannya. Salah satu contohnya perintah untuk menewaskan seluruh pengawal adiknya, yakni Pangeran Alit dan keluarga, hanya karena kabar yang belum jelas. Lalu ada juga menewaskan sekitar 6.000 para ulama dan keluarganya tanpa sisa. Dan masih banyak lagi kekejaman yang sangat merugikan rakyat dan stabilitas kerajaan. Pada masa kekuasaan mutlak Mangkurat I ini, Trunojoyo tampil sebagai pejuang membela kebenaran dan melawan segala bentuk ketidakadilan, karena memang kekuasaan itu tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Perjuangan Pangeran Trunojoyo merupakan suatu usaha untuk meraih kemuliaan dan kesejahteraan banyak orang. Ia berjuang di garis rakyat demi kepentingan rakyat kecil, dan Trunojoyo menganggap bahwa kesejahteraan rakyat berada di atas segalanya. Oleh sebab itu, segala bentuk ketidakadilan dan keangkaramurkaan harus dilawan. Bahkan demi keadilan dan kepentingan rakyat kecil, Trunojoyo melarang masyarakat membayar upeti kepada Mataram Mangkurat I. Upeti tersebut diperuntukkan untuk membangun daerahnya masing-masing. Dengan demikian, penderitaan rakyat kecil Mataram sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Jika berminat dengan Kanjeng Kyai Sambang Sasmita ini, untuk panjenengan kami persilahkan dengan ikhlas hati. Silahkan dialih rawat. Matur nuwun dan salam tutut hati.